Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niki Fadilah dari angkatan 54 asal Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mensimulasikan modul 2, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesi 3, memulai usaha. Langkah 3, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Poin 1 sampai 5. Selamat menyaksikan. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ibu-ibu saya mau tes semangatnya ibu-ibu ya. Masih semangat, Bu? Masih, Bu. Oke, saya mau tahu nih, tepuk semangat. 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 Ya, oke, pinter semua ya ibu-ibu ya. Terima kasih, Bu. Ya, nah di sini ibu-ibu ya, kita mau ngobrolin lagi ya tentang memulai usaha. Nah, sekarang pembahasannya tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Nah, di sini ibu-ibu, nanti kita akan tampilkan film ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu, ibu-ibu juga bisa melihat ya, membaca lagi nanti di rumah. Ada di buku pintar. Ibu-ibu pada bawa buku pintarnya nih? Bawa, Bu. Bawa ya. Enggak, Bu, dibuka buku pintarnya halaman 66. Ya. Dilipat dulu ya, Bu ya. Nah, kita mau nonton dulu soalnya. Oke? Oke. Ya, nonton ya, Bu ya. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Ya, gimana, Bu? Tadi setelah nonton film masih ada yang ngantuk, Bu? Masih, Bu. Yo, jangan ngantuk lagi dong, Bu. Kan tadi udah dikasih tontonan film, Bu. Ya. Maklum, Bu. Benges atas begadang. Begadang, Ibu Rumi begadang apa sih? Kan saya jualan itu, Bu, lontong. Kalau malam tuh, Bu, jam 3 udah pulang, Bu. Nah, untuk Ibu Rumi ini nih, daripada ngantuk nanti saya mau tanya sama Ibu Rumi nih ya. Tadi yang ada di film itu ada masalah apa tuh, Bu, sama Ibu Lili tadi? Ibu Itu, Rumi nih. Bu, Ibu Lidinya kan nyoba dagang ikan ya, Bu ya. Iya, Tapinya tuh jualannya nggak laku, Bu. jualannya nggak laku. Iya, jadi rugi bae, nggak ada untungnya, Bu. Ya, terima kasih ya pendapatnya Ibu Rumi ini ya. Ya, Nah, ini Bu. untuk ibu-ibu yang lain ya, tadi cerita yang ada di film Ibu Lili tadi ya, itu lekat sama kehidupan kita ketika kita berjualan. Ada kalanya memang tidak laku ya, terus juga kalau sudah tidak laku terus-menerus, lama-lama modal kita habis ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Ya, jadi ibu-ibu perlu dipahami ya. Kalau punya ide, pikirkan matang-matang, Bu, ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Nah, saya mau sekarang ibu-ibu bantu. Ayo kita
bantu Ibu Lili mengembangkan ide usahanya. Ya, ide usahanya apa tadi Bu? Ibu Lili tuh Jual ikan, Bu. ya jual ikan. Nah sekarang ibu-ibu lihat flip chart ya yang ada di depan sini ya. Nah di sini ada flip chart, judulnya Memulai usaha. usaha ya, menentukan Ide usaha. ya betul Ibu Ratna, makasih ya, menentukan ide usaha. Nah di sini ibu-ibu saya akan bacakan. Yang pertama, menentukan ide usaha itu ada beberapa langkah Bu. Di sini ada 4 langkah. Nah langkah pertama itu adalah usaha apakah yang akan dilakukan. Ya. Kalau tadi di film tadi ya, itu contohnya apa Bu? Ibu Lili berjualan ikan segar. ya, berjualan ikan segar. Nah terus langkah kedua untuk menentukan ide usaha adalah yang kedua Bu, siapakah target pembelinya. Ya, kan Ibu Lili jualan tadi di pasar, otomatis tujuannya kira-kira ke ibu-ibu yang ada di pasar. Nah, oke, lanjut ke langkah 3 ya ibu-ibu ya. Langkah 3, bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ya, tadi jualan ikan tadi ya Ibu Lili itu ya. Nah, ikan dibeli dari petambak. Nah, ini yang dilakukan sama Ibu Lili ya Bu ya. Jadi, ikan dibeli dari petambak di pagi hari. Kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Ya, jadi otomatis dapat untung ya. Nah, terus lanjut ya Bu ke langkah 4. Langkah 4 adalah apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini. Nah, di sini saya mau bacakan Ibu Lili tidak dapat bersaing Bu ya dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Ya, ini yang dialami sama Ibu Lili ya. Ini tadi kan udah ada 4 tahapan tuh Bu ya untuk memulai usaha. Nah, tahapan berikutnya adalah ketika Ibu sudah tahu mau usaha apa, yang harus Ibu lakukan adalah mengumpulkan informasi ya. Jadi ibu-ibu ketika sudah mempunyai ide usaha, Ibu harus mengumpulkan informasi ya. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide itu agar kita bisa mengembangkan ide usaha serta menilai apakah ide itu dapat dilaksanakan atau tidak. Kita mungkin sudah tahu beberapa hal, tetapi bisa dicari tahu lebih jauh dengan datang ke pasar, bertanya pada orang, atau mendengar berita dari televisi, radio, dan lainnya. Nah ibu-ibu, kalau zaman sekarang kan mencari tahu informasi itu gampang banget ya Bu ya. Ya, ibu-ibu ada yang punya smartphone? Ya, Android. Nah, ada anak saya dipinjam dulu ya Bu ya, di sini dikit ya. Nah, di dalam informasi ya tentang harga ikan yang murah di mana, ya, harga ikan sekarang lagi berapa. Ya, begitu ya Bu ya. Nah, oke. Lanjut. Nah, di sini ibu-ibu silahkan buka buku pintarnya di halaman 71. Ya, di halaman 71 di situ ada apa Bu? Ada lembar cerita ya ibu-ibu ya. Nah, di lembar cerita ada kita obrolin tentang mengumpulkan informasi. Ya, ini ceritanya Ibu Lili ya, Ibu-ibu. Nah, yang tadi kan kita udah bantu kelompok. Ya, Ibu-ibu masih ingat ya tadi ketuanya? Ya, saya minta perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan ceritanya. Ya. Oke, perwakilan dari tiap kelompok ya. Tiap kelompok Ibu Rumini, ya nomor 1 ya Ibu Rumini. Kita ada Bu. Iya Ibu Rumini. Ya Bu. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ya, Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. ya. Sebagai besar pembelinya ibu-ibu, umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Nah, ya itu informasi yang pertama ya Ibu Rumini, makasih. Ya, untuk yang kedua perwakilan kelompok 2 Bu, Ibu Santi.
Bu Santi nomor 2 Bu Santi. Oh, Mimin Mbak mau ke halaman pira ya Mbak? Halaman 71 Bu Santi. Silahkan Ibu Santi. Lanjut ya Mbak. Ya dong, lanjut dong. Nomor 2 ya. 2. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya belum banyak orang yang menjual ikan matang. Udah Bu. Ya Ibu Santi, makasih Ibu Santi. Melek ya Bu Santi ya. Iya Bu, boleh. Oke ya, nomor 3. Ini informasi ketiga saya mau Ibu Fatima ya. Ketua kelompok tadi kan ya Bu Fatima ya. Duduk ya Bu. Duduk. Ya udah, perwakilan ya Ibu Fatima ya. Nggak apa-apa, perwakilan dari kelompok lah Ibu Fatima. Yuk nomor 3 Bu Fatima. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari Rp 20.000 kilogram ya Bu ya. 20.000 rupiah itu Ibu. Oh, Fatima dibacanya ya. 20.000 rupiah per Iya. kilo tak Bu? Kan mantap, Iya, Bu. 20.000 rupiah per kilo untuk menarik. Pelanggan Ya, terus? sebagai penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal. Iya, Jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore, ya. sesampainya di rumah Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Terus? Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan Bu. Ya, Bu Fatima, makasih ya Bu Fatima ya. Ya, terus informasi keempat Ibu-ibu, saya mau dari kelompok 4-nya. Siapa Bu perwakilannya? Saya Bu, Siapa tuh Bu? Ibu Ani Bu. Ibu Ani ya, Ibu Ani, silakan Ibu Ani. Ya. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ya, Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Terus ini kan yang Bu. tuh lanjut lagi Iya. Bu. Ya. Ia Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal yang cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya Bu. Ya, Ibu Ani makasih banyak ya. Ibu-ibu yang lain sudah baca, semuanya lancar, alhamdulillah, makasih ya. Simulasi yang sudah saya buat untuk modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha untuk sesi memulai usaha. Langkah 3, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Poin 1 sampai 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.